Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi ajmain wa man sara ala najihim ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Baik jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kembali hadir dengan izin Allah di majelis Sahih Bukhari yang insyaallah pada kesempatan ini kita lanjutkan bab tentang motivasi ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap ilmu ya, dan ahli ilmu. Nah, di sini dicontohkan babu tahridin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bab tentang motivasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Babu tahridin Nabi sallallahu alaihi wasallam wafda Abdul Qais ya, utusan Abdul Qais ya, ala an yahfadhu al-iman wal ilma, agar mereka menjaga iman dan ilmu, wa yukhbiru man wara'ahum, dan supaya mereka mengkhabarkan atau menyampaikan ulang ilmu yang didapat tadi, man wara'ahum, orang yang di belakang mereka. Jadi nanti di hadis ini akan dibahas ya tentang bagaimana motivasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar senantiasa mencari ilmu dan menyebarkan ilmu ya. Karena ilmu didapat itu harus dicari ya, dan ketika sudah mencari harus senantiasa menjaga motivasi ya, supaya ilmu yang didapat tetap berkembang ya. Ilmu yang didapat tidak hanya berhenti sampai di situ, tapi terus dikembangkan dengan cara didakwahkan ya. Itu nanti wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Wa qala Malik ibnu al-Khuwairis, qala lana Nabi sallallahu alaihi wasallam irji'u ila ahlikum fa'allimuhum ya. Nah, di sini disebutkan oleh Imam Bukhari tentang salah satu kisah ya, sahabat Malik bin Khuwairis ya. Sahabat Malik bin Khuwairis ini bersama rombongan ya dari kaumnya yang memang sengaja datang dari luar Madinah. Mereka berantusias untuk mondok ya, untuk mondok di tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah selama 20 hari ya. Jadi ceritanya Malik bin Khuwairis ini mondok di Nabi sallallahu alaihi wasallam selama berapa hari tadi? 20 hari ya. Dan disitulah sahabat Malik bin Khuwairis belajar ya. Belajar, dan Nabi adalah sebaik-baiknya guru ya. Wa kana rahiman rafiqan ya. Nabi itu adalah guru yang penyayang ya, guru yang lembut ya. Belas kasihan kepada kami ya.
Nah, selama 20 hari ini ketika tampak dari wajah kami rindu dengan keluarga, akhirnya pesan Nabi ya, kami disuruh pulang ya. Irji'u ila ahlikum. Ya sudah, kalian pulang ke keluarga kalian. Jadi selama mondok 20 hari di tempat Rasulullah SAW telah menuntut ilmu ya, telah menimba ilmu langsung dengan Rasulullah SAW kurang lebih 20 hari, maka salah satu wasiat Nabi kepada para pencari ilmu, yaitu Malik bin Khuwairis di sini, supaya pulang. Kamu balik ya ke rumah, ya. Dan ketika kamu pulang nanti, fa'allimuhum ya, ajari mereka. Jadi keluargamu itu tolong diajari. Ya. Ini motivasi Nabi ya. Jadi memerintahkan supaya kita mendakwahkan ilmu atau mengajarkan ilmu itu kepada orang-orang yang terdekat terlebih dahulu ya, yaitu kepada keluarganya. Jadi ini yang paling penting ya, karena keluarga itu adalah orang yang paling dekat dengan kita. Suami mengajar istri ya, mengajar anak-anaknya ya, istri mengajar ke anak-anaknya atau kerabat-kerabatnya ya. Itu wasiat Nabi ya, supaya ilmu itu pertama kali diajarkan, diprioritaskan itu untuk keluarga terlebih dahulu. Ya, ini nasihat Nabi. Supaya ilmunya itu tidak berhenti pada dirinya sendiri ya. Tapi harus berkembang ya, membawa manfaat kepada keluarganya. Ini wasiat Nabi SAW kepada sahabat Malik bin Khuwairis ya. Jadi ajari keluarga kalian. Nah, lanjutan dari riwayat itu, fa idza hadaratis shalah falyu'adzin lakum ahadukum wal yu'ammikum akbarukum. Jadi kalau waktu sudah masuk untuk salat, hendaklah segera ada yang azan ya. Kemudian di antara kalian yang usianya lebih tua ya, untuk menjadi imam ya. Jadi ini wasiat Nabi SAW supaya ilmu tidak hanya untuk diketahui diri sendiri, tapi juga diajarkan kepada keluarga dan menjadi contoh gitu ya. Dicontohkan orang yang membawa ilmu itu agar bersegera ketika masuk waktu sholat, dia segera sholat, segera azan, ya, dan berjamaah di situ. Ya. Jadi di sini ada proses dalam menuntut ilmu dan ada proses untuk mengajarkan ilmu dan ada proses untuk memberikan keteladanan ya di dalam masalah proses pendidikan itu sendiri ya. Karena ilmu tidak hanya sekedar teori ya, kajian-kajian teoritis ya, tapi juga ilmu itu ada sisi praktisnya, ada prakteknya, ada keteladanan, ada contoh ya. Itulah ilmu. Ini wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis 87 dijelaskan di sini. Qala Imam Bukhari rahimahullah wa bi haddatsana Muhammad ya, Muhammad ibn Bashar qala haddatsana Gundarun qala haddatsana Syu'bah an Abi Jamrah qala kuntu utarjimu baina Ibni Abbas wa baina an-nasi faqala inna wafda Abdul Qais atawun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala manil wafdu au manil qaum. Ini hadis bicara tentang masalah rombongan ya atau utusan Abdul Qais ya. Hadis ini sebenarnya sudah kita bahas ya di pertemuan sebelumnya ya. Yang dulu masuk dalam hadis yang ke-53 yang terdahulu ya, pernah kita sampaikan tentang kisah utusan
dari rombongan Abdul Qais ya, yang mereka mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya sudah kita jelaskan, cuman pada pertemuan sebelumnya disebutkan oleh Imam Bukhari pada hadis yang ke-53 ya. Nah, di bab ini, riwayat ini ditulis kembali oleh Imam Bukhari ya dengan jalur guru yang berbeda ya. Kalau hadis yang sebelumnya di bab yang ke-40 itu berkaitan dengan adaul humusi minal iman ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari gurunya Ali bin Ja'ad ya. Sementara di bab ini, bab ke-25 hadis yang ke-87, hadisnya sama ya, cuman Imam Bukhari meriwayatkan dari guru yang lain, yaitu dari Muhammad bin Bashar ya. Kemudian dari Muhammad bin Bashar itu menceritakan dari gurunya, yaitu Gundarun, dari gurunya lagi ya, diceritakan yaitu Syu'bah dari Abi Jamrah ya. Nah, di dalam riwayat ini bisa dipetik pelajaran pentingnya tadi ya, memotivasi para pencari ilmu untuk tetap ya mengamalkan ilmu dan mendakwahkannya pada orang-orang di sekitar ya, atau generasi setelahnya. Nah, ini diceritakan dari utusan Abdul Qais ya, ketika mereka mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mereka sampai kepada Rasulullah, Nabi bertanya, manil wafdu au manil kaum ya, siapa yang datang nih, rombongan siapa ini, dari kabilah mana? Qalu Rabi'ah. Faqala marhaban bil kaum au bil wafdi ghaira khazaya wala nadama ya. Nabi pun menyambut ya kedatangan mereka dengan sambutan yang hangat ya, marhaban ya, selamat datang ya. Selamat datang dengan rombongan ya. Disambut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sambutan yang hangat yang tidak ada kesedihan atau kekecewaan. Jadi Nabi menyambut dengan begitu hangat. Nah, kemudian setelah mereka berada di sisi Nabi, rombongan ini kemudian menceritakan, inna na'tika min syuqqatin ba'idah ya Rasulullah, kami ini mendatangi engkau, kami dari daerah ya yang jauh ya. Wa bainana wa bainaka hadzal hayyu min kuffari Mudhar. Jadi ceritanya antara kami dan jarak kami dengan engkau ya Rasulullah, ini ada satu daerah ya, satu perkampungan dari Bani Mudhar yang mereka itu masih memeluk agama kafir ya. Ya. Sehingga ini jadi kendala kami untuk datang ke sini. Wala nastati'u an na'tiyaka illa fi syahri haram. Kami tidak bisa mengunjungi engkau ya Rasulullah kecuali di bulan haram ya. Karena kesempatan ini langka ya untuk ketemu Nabi dan banyak kendala, sehingga rombongan ini meminta kepada Rasulullah nasihat ilmu ya. Famur Nabi amrin nukhbir bihi man wara'ana. Ya Rasulullah, perintahkan kepada kami satu perintah yang kelak kami akan menyampaikan kembali pada generasi di belakang kami. Yang perintah ini atau wasiat ini nadkhulu bihil jannah, menyebabkan kami apa? Masuk surga. Wa amarahum bi arba'in wa nahahum an arba'. Kemudian Nabi memerintahkan mereka 4 perkara dan melarang 4 perkara. Amarahum bil imani billahi azza wa jalla wahdah. Nabi memerintahkan mereka supaya mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala hal tadruna mal iman billahi wahdah? Kemudian Nabi bertanya lagi, kamu paham ya? Kamu tahu apa itu iman pada Allah yang esa? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa shaumu Ramadan. Jadi akhirnya dijelaskan oleh Nabi ya, supaya rombongan ini yang datang kepada Rasulullah untuk menuntut ilmu tadi, adalah kalian bersaksi bahwasanya tiada
Tuhan sesembahan yang hak kecuali Allah dan saksikan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan salat, menunaikan zakat, ya puasa Ramadan, wa tu'tu al-khumusa minal maghnam, dan berilah bagian humus ya, 1/5 dari ghanimah ya. Jadi ini perintah-perintah Rasulullah SAW yang sudah kita jelaskan dari hadis yang sebelumnya ya. Kemudian wa nahahum anid dubba wal hantam wal muzaffat, wa qala Syu'bah rubama an-naqir wa rubama qala al-muqayyar. Jadi akhirnya Nabi juga melarang dari 4 macam minuman keras ya di zaman itu ya. Jadi dulu ada istilah dubba ya, hantam, muzaffat ya, atau nakir, itu istilah-istilah minuman keras ya di zaman itu yang terbuat dari bahan-bahan ya. Dubba itu kalau di kita itu kayak perasan waloh ya. Jadi waloh itu selain bisa dipakai kolak ya, bisa dipakai sayur ya. Dan Nabi suka ya yang namanya sayur dubba itu. Tapi kalau dubba ini disalahgunakan ya, bisa dijadikan sebagai bahan minuman keras. Ya sama kayak beras itu juga bisa jadi minuman keras, tape ya, kurma, anggur itu ya bahan-bahan yang sebenarnya halal. Cuman ketika disalahgunakan ya diambil alkoholnya ya, disalahgunakan untuk minuman keras, nah itu jatuh hukumnya adalah haram ya. Nah dulu orang-orang jahiliyah juga sama ya. Jadi mereka memproduksi minuman-minuman keras ya dari bahan-bahan seperti itu ya. Bahan-bahan walaupun itu bahannya alami, tetapi kalau dia menyebabkan akal hilang itu masuk dalam kategori minuman keras. Nah 4 minuman keras ini kemudian dilarang oleh Nabi SAW. Jadi intinya sudah, kalian amalkan rukun iman, amalkan rukun Islam, dan jauhi ya namanya minuman keras ya. Setelah selesai Nabi mewasiatkan ihfaduhu wa akhbiruhu man wara'akum. Jadi tolong dijaga pesan ini ya, dan kabarkan pesan ini ke generasi setelah kalian atau di belakang kalian. Artinya apa? Ini wasiat Nabi, motivasi Nabi kepada siapa yang sudah mengetahui ilmu, itu ada kewajiban ulang untuk menyampaikan ilmu kepada orang lain ya. Orang yang tidak hadir kita wajib untuk memberitahu, atau ya orang yang tidak tahu kita kasih tahu ya, atau kepada generasi setelah kita ya. Nah itu salah satu wasiat Nabi SAW. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Nah kemudian hadis yang ke-88 ya, babur rihlah, bab pentingnya rihlah ya. Rihlah itu melakukan perjalanan jauh. Fil mas'alatin nazilati, dalam urusan an-nazilah. An-nazilah itu urusan yang turun ya. Jadi dalam urusan yang kontemporer, urusan yang sedang terjadi ya, itu ketika kita tidak tahu, diperintahkan untuk cari tahu walaupun melakukan perjalanan jauh ya. Wa ta'limi ahlihi, dan mengajarkan kepada ahlinya tadi ya, atau keluarganya ya. Jadi ini pentingnya melakukan perjalanan jauh untuk mencari ilmu ya, atau mencari sebuah jawaban ya dari suatu permasalahan yang sedang terjadi. Qala hadatsana Muhammad ibnu Muqatil Abul Hasan qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Umar bin Sa'id bin Abi Husain qala hadatsani Abdullah ibnu Abi Mulaikah an Uqbah bin Al-Haris. Ini ceritanya sahabat Uqbah bin Haris ya. Jadi sahabat Uqbah bin Haris ini ceritanya nanti dari Mekah ya, jauh-jauh dari Mekah menuju Madinah untuk menanyakan satu persoalan ya.
yang terjadi pada dirinya yang membutuhkan jawaban. Dia cari ya ke Madinah untuk menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kasusnya tentang kasus masalah saudara persusuan ceritanya ya. Nah, Uqbah bin Haris ceritanya dia menikahi ya perempuan yang status perempuan itu sebenarnya dulu adalah saudari persusuhan ya. Saudari persusuhan, bukan saudara kandung ya, tapi persusuhan. Makanya harus dicek ya, misalkan kalau kita punya istri ya, kemudian istri kita itu menyusui anak kita dan terkadang nyusuin anak tetangga misalkan, ya. Nah kalau menyusuinya itu sudah 5 kali itu ya, dan anak itu di bawah 2 tahun, ya, ini bisa terjadi yang disebut dengan saudara apa? Persusuhan. Nah, harus dicek itu, harus didata. Makanya kalau hati-hati kalau punya istri kok nyusui anak orang itu harus izin suami ya. Dan harus didata itu anak. Silsilahnya harus didata ya. Karena ini adalah masuk dalam kategori saudara apa? Persusuhan. Kalau saudara persusuhan nggak boleh dikawinkan nanti kalau gede. Nah, sebagaimana yang terjadi dengan sahabat Uqbah bin Haris ini. Annahu tazawwaja, bahwasanya sahabat Uqbah ini telah menikahi ya, ibnatan ya, seorang perempuan ya. Anak dari li Abi Ihabi ibni Aziz ya, anak dari Ihab bin Aziz ya. Fa'atatsu imro'ah. Nah, kemudian suatu ketika datang kepada beliau seorang ibu-ibu ya, orang wanita. Faqalat, nah si wanita ini, ibu-ibu ini kemudian berkata, Inni qad arda'tu Uqbata wallati tazawwaja biha. Sungguh aku telah menyusui Uqbah ini dan istrinya yang dia nikahin. Faqala laha Uqbah. Uqbah membantah dan berkata ya, Ma'a'lamu annaki arda'tani wala akhbartani. Ma'a'lam, aku enggak tahu annaki, bahwa sesungguhnya engkau arda'tini, engkau menyusui aku. Wala akhbartini, dan engkau enggak ngasih kabar aku. Ini kasusnya jadi masalah di sini ya. Ada seorang ibu-ibu ngaku bahwa dulu kamu Uqbah dan istrimu adalah saudara apa? Persusuhan. Makanya yang namanya sahabat, dia kepingin cari tahu bagaimana hukum nikahi saudari apa? Perempuan. Faraqiba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil Madinah. Kemudian sahabat Uqbah ini ya naik kendaraan menuju Madinah untuk ketemu siapa? Rasulullah. Fasa'alahu. Kemudian sahabat Uqbah ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda ya. Beliau bersabda, Kaifa wa qad qila. Nah, bagaimana? Wa qad qila, dan sungguh telah dikatakan. Artinya ya bagaimana lagi wong sudah terjadi ya. Dan kasus kamu ini sesuai dengan apa yang dikatakan si ibu yang menyusui kamu. Berarti apa? Sah enggak nikahnya? Tidak sah. Fafaraqaha Uqbah. Nah, kemudian akhirnya Uqbah menceraikan apa? Istrinya tadi. Wa nakahat, dan istrinya, mantan istri syubhatnya tadi itu nikah zaujan, suami ghairahu yang lainnya ya. Dari hadis ini jamaah sekalian ya, pentingnya kita mengetahui hukum sesuatu ya. Jadi kalau punya masalah jangan diam, tanyakan masalah itu, hukum masalah itu seperti apa kepada orang yang lebih apa? Tahu, orang yang berilmu. Walaupun membutuhkan jarak tempuh yang
jauh, butuh rihlah. Ya waktu itu Mekah Madinah jauh ya. Belum ada jalan tol atau jalan yang lurus ya, jalan yang mulus kayak seperti sekarang. Belum ada kereta api cepat ya, belum ada bis ya. Dulu masih tradisional. 450 km itu lumayan ya. Jarak Mekah Madinah berhari-hari, bisa berbulan ya. Dia bertekad demi untuk mendapatkan jawaban status apa? Nikahnya tadi. Sah ataukah tidak? Nah, makanya di bab ini Imam Bukhari ya meletakkan pentingnya orang mencari ilmu ya dengan menempuh jarak perjalanan yang jauh ya. Supaya ketika dia mendapati suatu masalah ya, dia mendapatkan jawaban masalah tersebut ya. Jadi toh kalau kita mendapati satu masalah dan belum juga ada jawabannya, kita wajib bertanya kepada siapa. Kalau toh yang akan kita tanyai seorang ulama yang memang mumpuni di bidang ilmunya harus keluar negeri, kita keluar negeri ya. Atau di luar kota, kita keluar kota, begitu. Memang tradisi para sahabat itu seperti itu ya. Yang kemarin sudah kita jelaskan juga ya, bagaimana Nabi Musa alaihissalam harus menempuh perjalanan darat dan lautan demi untuk ketemu belajar dengan Nabi siapa? Khidir ya. Jadi tradisi rihlah itu adalah tradisi para nabi ya, tradisi para ulama. Makanya hadisnya adalah man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Kalau orang itu berjalan, menempuh jalan. Artinya apa? Butuh safar, butuh rihlah ya. Zaman dulu seperti itu. Butuh berguru gitu ya. Tidak cukup orang berilmu itu otodidak ya. Di depan komputer, di depan laptop, di depan Mbah Google, ya nggak cukup ya. Betul dia berguru. Bertemu langsung dengan gurunya ya. Beda daerah ditempuh ya. Beda negara kita keluar negeri untuk mencarinya seperti itu ya. Itu namanya rihlah di dalam mencari apa? Mencari ilmu. Dan itu sunnah para nabi dan rasul dan juga tradisi para ulama kita ya. Tradisi para ulama kita. Jadi pentingnya rihlah di dalam menemukan sebuah jawaban ilmu ya, apalagi kalau kita tidak tahu ya masalah-masalah ilmu itu, apalagi kalau kita tidak tahu ya hendaklah bertanya kepada ahli ilmu yang lebih tahu ya. Makanya itu pentingnya apa? Rihlah. Seperti kemarin sahabat Jabir bin Abdullah ingin mendapati satu hadis harus melakukan perjalanan 1 bulan ya, dari Madinah, dari Hijaz menuju Syam ya. Ini tradisi para apa? Para ulama kita ya. Pentingnya orang itu mencari ilmu dengan cara apa? Melakukan rihlah ya, perjalanan ya. Ya, melakukan perjalanan. Dan perjalanannya itu yang ditempuh justru semakin mendekatkannya ke surga. Karena tadi man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah ya. Jadi kalau semakin kita jauh mencari ilmu, justru itu semakin apa? Mendekatkan kita ke surga. Semakin mendekatkan kita ke surga ya. Jadi oleh karena itu ya butuh namanya rihlah ya. Butuh namanya apa? Rihlah. Ya. Hampir semua para ulama kita itu melakukan rihlah dari timur ke barat ya. Untuk mencari 1-2 hadis terkadang ya. Mereka harus menempuh jarak yang begitu jauh. Ada yang sampai kencing darah karena tidak menggunakan alas kaki dan jalan kaki ya. Betapa berat ya perjalanan mereka itu di dalam mencari ilmu. Jadi oleh karena itu disinilah ya pentingnya rihlah mencari ilmu itu, tujuannya supaya apa? Mendapatkan keberkahan ya di dalam ilmu itu sendiri ya. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah. Dan bahkan dulu itu para ulama ya seperti Imam Malik ya,
Imam Darul Hijrah itu dipilah-pilahin kalau masalah safar atau mencari ilmu ya. Sampai Imam Malik itu menjual atap rumahnya ya untuk modal mencari ilmu. Kalau mungkin kemarin di Indonesia viral seorang anak menjual atap rumahnya itu demi pacar bukan demi ilmu ya. Tapi kalau dalam ulama dulu itu sampai rumahnya dijual atau atap rumahnya dijual itu untuk modal ya. Dalam rangka mencari apa? Mencari ilmu. Ya, karena butuh biaya besar. Perjalanan ilmu itu butuh biaya besar. Nah, butuh biaya besar ini terkadang para ulama menghabiskan seluruh hartanya ya demi untuk satu hadis ya. Atau dua hadis ya. Atau demi ketemu salah seorang ulama ya. Ini tradisi para ulama kita ya. Bahkan ya di usia senja Imam Bukhari rahimahullah ketika ditanya oleh muridnya, "Mada tashtahi?" Jadi orang udah sepuh ya, udah uzur lah ibarat orang sekarang. Ketika Imam Bukhari ditanya di akhir usianya, udah tua ya. Apa yang masih engkau inginkan? Jadi yang engkau inginkan apa wahai Imam di akhir usia ini ya? Artinya di usia senja ini apa yang engkau inginkan? Ya. Apa yang dikatakan oleh Imam Bukhari rahimahullah ya? Kata Imam Bukhari rahimahullah, kalau seandainya guruku ya masih hidup ya, saya akan safar ya ke Baghdad lagi ya untuk berjumpa dengan guruku ya. Ya kebetulan gurunya udah meninggal. Sementara Imam Bukhari itu kan daerahnya daerah mana? Bukhara. Bukhara itu daerah sekarang kalau kita lihat di peta itu ya daerah-daerah jajahan Uni Soviet sekarang. Daerah Uzbekistan ya sekarang. Itu butuh perjalanan jauh ya. Atau para ulama-ulama dulu itu ya sudah enggak mempertimbangkan usia terkadang ya. Atau tidak mempertimbangkan biaya dalam rangka untuk apa? Rihlah mencari apa? Ilmu ya. Jadi mereka udah enggak punya pikiran kecuali hanya ingin mendapatkan apa? Ilmu ya. Dan itu tradisi para ulama kita ya, tradisi para ulama kita ya, salafus saleh di dalam mencari apa? Ilmu. Pentingnya mereka untuk berguru ya. Menempuh jalur darat, lautan ya. Itu mereka tempuh ya demi mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan untuk ya berguru ya. Jadi memang penting ya, rihlah dalam mencari ilmu itu sangat apa? Sangat penting sekali. Karena kalau orang ya berilmunya nggak punya guru itu akan menambah beban ya atau masalah dalam literasi ilmu itu sendiri ya. Banyak orang tersesat karena tidak berguru ya. Dia belajar Al-Quran, hadis secara otodidak ya. Akhirnya punya kesimpulan-kesimpulan ilmu yang lucu gitu ya. Mungkin jamaah pernah dengar satu kesimpulan dalam sebuah buku yang bestseller ya. Ternyata kesimpulan dalam buku itu bahwa kerajaan Nabi Sulaiman itu aslinya dari Jogja katanya. Karena Nabi Sulaiman itu berasal dari Sleman. Nah gitu. Sulaiman dengan Sleman kok disamakan, nah itu kadang ya. Kerajaan Candi Borobudur, Candi Prambanan itu dikaitkan dengan kerajaan Nabi Sulaiman. Ya enggak nyambung. Karena enggak punya guru nulis tafsir ya. Yang terjadi adalah cocok logi. Jadi cocok-cocokkan aja gitu. Ya, cocok-cocokkan dengan logikanya. Nah, ini masalah ya. Ini masalah karena dia belajarnya otodidak ya.
belajar agamanya otodidak. Ya. Kalau belajar bikin kompor gas sih mungkin bisa otodidak, tapi kalau belajar masalah halal haram ya itu butuh berguru, butuh rihlah ya. Makanya ketika Imam Ahmad ditanya, bagaimana pendapatmu wahai Imam, lebih afdol mana ya dalam masalah ilmu ini? Ada orang di kampungnya, di daerahnya itu ada seorang alim, ulama yang ilmunya banyak. Ataukah dia rihlah melakukan perjalanan jauh ya, untuk keliling mencari ilmu. Makanya kata Imam Ahmad, yarhalu yaktubu an ulama'il amsar. Ya lebih afdal kalau dia keluar daerah ya. Dia melakukan perjalanan dari ilmu-ilmu, mengumpulkan dari ulama-ulama amsar, ulama-ulama terkemuka di zamannya. Ya. Sehingga kalau orang itu safar ya, piknik ya dalam mencari ilmu itu wawasannya akan luas, Pak ya. Kalau orang belajar hanya di kampungnya saja, itu wawasannya enggak terbuka. Walaupun yang diajarkan ya itu juga, yang diajarkan sholat juga, yang diajarkan kitabnya juga sama. Tapi alangkah rasanya beda, walaupun yang dipelajari kitab fikih di kampungnya, ya tidak sama ketika dia belajarnya di Mekah ataupun di Madinah, ataupun belajarnya di Mesir misalkan ya, berguru langsung ya dengan para ulama. Ya. Itu beda rasanya. Ya, jadi oleh karena itu, inilah kata Imam Ahmad pentingnya melakukan rihlah ya, perjalanan untuk menuntut ilmu. Pernah ya salah seorang ulama ya, itu ya Alqamah bin Qais An-Nakhai dan juga Imam Aswad bin Yazid An-Nakhai, itu dua-duanya ini ulama Kufah ya. Ulama Kufah. Ulama Kufah itu kalau sekarang ulama Baghdad ya, Irak lah. Nah, di situ rame ya, di zamannya rame, ada satu riwayat hadis dari sahabat Umar. Karena hadis ini simpang siur ya, bertebaran. Nah, untuk mengecek keasliannya, apakah hadis ini benar diriwayatkan dari sahabat Umar, maka Alqamah dan Al-Aswad ini langsung tancap gas ya dari Kufah, dari Irak tadi, dari Baghdad ya, daerah Kufah ya, daerah Irak lah kalau sekarang itu, langsung menuju ke Madinah demi untuk memastikan satu hadis, Pak. Itu butuh berapa biaya kalau sekarang? Kepingin memastikan apakah betul hadis ini itu diriwayatkan dari sahabat Umar bin Khattab. Jadi itu salah satu cara ya, tradisi ilmu di zaman dulu para sahabat dan generasi setelahnya. Makanya Ibnu Khaldun ya, di ulama pakar sejarah, dalam kitab Muqaddimah, beliau ceritakan ya, bahwa innar rikhlata fi talabil ilmi atau fi talabil ulumi wa liqa'il masyakhah mazidu kamalin fit ta'lim. Jadi kesimpulan Ibnu Khaldun ya, di dalam kitab Muqaddimah, bahwa kenapa ya dulu para ulama kita ya, dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'in itu, mereka mati-matian untuk melakukan perjalanan jauh ya, dalam rangka mengumpulkan ilmu ya, mengumpulkan riwayat hadis ya. Kenapa dilakukan seperti itu? Nah, kesimpulan Ibnu Khaldun bahwa itu adalah salah satu cara untuk mencapai kesempurnaan ilmu ya. Jadi ilmu itu jangan sekedar mendengar, tapi harus ketemu gitu. Kalau ibarat sekarang zaman online ya jangan puas dengan daya online, harus ketemu offline. Ya. Makanya apa perbedaan antara Sahih Bukhari dan Muslim? Ya, sama-sama kitab sahih ya.
hadisnya sama-sama sahih, tapi beda level. Sahih Bukhari itu lebih tinggi daripada Sahih Muslim, walaupun kesimpulannya sama-sama hadisnya itu bisa diterima, sahih hadisnya. Makanya kitabnya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Yang membedakan apa? Yang membedakan tadi metode pencapaian ilmu, salah satunya kalau Imam Bukhari mensyaratkan harus ketemu langsung gurunya. Tidak cukup satu zaman, tidak. Harus ketemu langsung. Ya. Ibarat bahasa sekarang itu enggak cukup online, harus offline. Nah gitu. Nah ini dulu dipegang para ulama ya, pentingnya berguru ya. Karena ilmu enggak cukup duduk di perpustakaan. Ya, sekarang banyak juga orang-orang yang semangat ya belajar agama tapi enggak berguru. Ya duduk di perpustakaan, baca buku sendiri, menafsirkan dengan akalnya sendiri, dengan hayalan-hayalan sendiri. Akhirnya seperti Sunda Empire itu, ya. Kacau cara berpikirnya. Otodidak ya. Enggak punya guru. Akhirnya jadi banyak kliniknya atau banyak hal-hal yang malah justru melihat sesuatu paradigmanya pakai kacamata kuda gitu ya. Sehingga malah menyulitkan umat ya atau menyesatkan umat. Ini dampak ya. Kalau orang itu belajar ilmunya hanya di perpustakaan, tidak punya guru. Dan itu berbahaya ya. Karena bisa jadi yang halal diharamkan atau sebaliknya ya, yang haram dihalalkan. Makanya hampir semua ulama-ulama fikih ya, ulama-ulama hadis ya, itu semuanya punya guru ya, punya sanad ilmu ya. Dan inilah keistimewaan ilmu di dalam Islam yang tidak ada di dalam ilmu agama lain. Makanya kata Ibnu Sirin, al-isnadu minad din ya. Jadi sambungnya sanad itu sampai Rasulullah itu bagian dari agama. Itu budaya ilmu kita bisa dipertanggungjawabkan ya. Loh, Anda baca Al-Fatihah kok seperti itu? Ya. Itu dari mana? Kan ada sanadnya. Ini pakai qiraahnya Imam Asim atau pakai qiraahnya Imam Warash ya, atau pakai qiraahnya Imam Hamzah, itu semua ada sanadnya sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bisa dipertanggungjawabkan. Beda dalam tradisi ilmu Barat. Ilmu Barat itu kan otodidak ya, mengukur sesuatu hanya dengan empiris. Ya. Kita nggak mungkin mengatakan teori manusia rawahu Darwin ya, nggak mungkin. Darwin itu kacau ya cara berpikirnya. Sehingga kesimpulannya juga keliru ketika membuat teori tentang konsep manusia. Kesimpulannya manusia itu berasal dari bani monyet ya, itu kan bahaya. Evolusi dari kera. Siapa yang percaya? Tapi itu masih diajarkan di buku-buku biologi itu, di buku-buku anak-anak kita itu di sekolah-sekolah. Ya, ini kan kacau. Yang terjadi adalah sampah ilmu. Nah gitu ya, bukan ilmu yang dipelajari, sampah ilmu. Nah, beda dalam tradisi ilmu Islam ya. Tradisi ilmu Islam itu mengedepankan bahwa ilmu didapat dengan cara berguru ya. Makanya ada kaidah itu alala tanalul ilma illa sittatin ta'umbika an majmu'iha bibayani zakain wa hirsin wa istibarin wa bulghatin wa suhbatul ustadi tulis zamani ya. Jadi orang mencari ilmu itu ya, selain butuh kita akal yang cerdas ya, akal yang sehat, butuh biaya ya, butuh motivasi ya. Yang terpenting tadi apa? Wasuhbatul ustad, ini penting. Wasuhbatul ustadin itu penting. Jadi berguru dengan guru ya, berguru dengan guru atau berguru dengan syekh atau ustad ya. Itu rukun dalam mencari apa? Ilmu. Rukun itu nggak bisa ditinggal. Ya. Nggak bisa orang mencari ilmu cari wangsit di hutan ya, nggak bisa. Itu jadi Tarsan nanti ya. Kan jadi ulama tapi jadi Tarsan. Di hutan dia cari ilmunya, cari wangsit. Ya. Atau naik di atas gunung bertapa, nggak bisa. Jadi ilmu itu harus berguru ya.
berguru. Oh, Nabi juga berguru, gurunya malaikat Jibril kan gitu. Malaikat Jibril langsung dari Allah, kan wahyu. Jadi mata rantai ilmu seperti itu, nggak bisa otodidak ya di dalam mencari ilmu agama. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah, waktunya habis. Waktunya sudah habis ya, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.